Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita masih berada di pembelajaran di tema keempat, sehat itu penting, pada subtema yang kedua tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Namun kali ini kita akan belajaran di pembelajaran yang ketiga dan juga keempat sekaligus. Kali ini kita akan mulai pada pembelajaran yang ketiga tentang isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Contoh pantun anak-anak: pergi ke warung membeli koran, sekalian memberi benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Dari pantun tersebut, isi atau makna pantunnya adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pantunnya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Kemudian untuk pantun orang muda, contohnya yaitu mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Dari pantun tersebut, isi atau makna pantun yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanat pantunnya adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Kemudian pada pembelajaran yang keempat kita juga masih belajar tentang isi atau makna dan amanat pantun, namun kali ini berdasarkan isi. Masih ingatkah anak-anak? Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Contoh yang pertama yaitu tentang pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Dari pantun tersebut, isi atau makna pantunnya adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat pantunnya yaitu kita harus hidup rukun. Untuk contoh pantun kiasan yaitu naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi atau makna pantun tersebut yaitu janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Sedangkan amanat pantunnya yaitu kita tidak boleh sombong. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu pada muatan PPKN KD 3.2 dan KD 4.2 tentang tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Yang kedua, melaksanakan keputusan dari rapat warga. Yang ketiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Sedangkan ada juga tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting. Contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat antara lain memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskampling di lingkungan, serta menentukan acara pada HUT Kemerdekaan RI. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Yang pertama yaitu mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW.
Yang kedua, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Yang ketiga, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan. Dan yang keempat adalah memberikan saran dan pendapat atas masalah yang ada dalam rapat. Sebagai seorang siswa, kamu memang perlu memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT ataupun RW. Namun, kamu juga punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Misalkan, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Yang kedua, mengamati jalannya pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah ketika pemilihan RT atau RW di lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Ayo, coba sebutkan tanggung jawabmu dalam musyawarah apa saja. Anak-anak, tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah antara lain: yang pertama yaitu belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Dan yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu materi IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Dan yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Yang berikutnya yaitu upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Sedangkan upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa mempelajari tari daerah. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah. Yang ketiga, memainkan alat musik daerah. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Menurutmu, apa yang dapat dilakukan seorang siswa untuk mendukung pembangunan sosial budaya dalam aspek bahasa? Nah, kemudian interaksi dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama kan kita jelaskan adalah mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 jalur pendidikan yang ditempuh yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal.
Untuk pendidikan formal, contohnya yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk contoh pendidikan non formal yaitu PAUD, kursus musik, dan kursus yang lainnya. Untuk pendidikan informal dari pendidikan keluarga di rumah. Sedangkan ada 4 macam interaksi dalam pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Hari ini kita sudah belajar 2 pembelajaran ya, yaitu 3 dan 4. Untuk pembelajaran berikutnya kita lanjutkan besok. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.